Di hari pertama bekerja, pemuda miskin itu terkejut ketika mengetahui bahwa CEO perusahaannya adalah wanita anggun yang pernah ia temui di luar negeri, sosok bidadari yang tak pernah ia lupakan. Perbedaan status membuatnya ingin menjauh, namun ia menahan diri. Pekerjaan itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Saat acara penyambutan karyawan baru, wanita itu langsung mengenalinya. Tatapan mereka bertemu, dan ruangan seketika hening. Pemuda itu menunduk malu, sementara wanita itu hanya tersenyum samar. Usai acara, ia berjalan melewati barisan karyawan dan hanya melirik sekilas. Dan tanpa disadari hatinya berdebar. Begitu tiba di ruang kerja, ia mencari nama pemuda itu dalam daftar karyawan. Kenangan lama pun kembali. Hari-hari berlalu. Saat jam makan siang, ia melihat pemuda itu menelpon seseorang dengan wajah bahagia. Penasaran, ia bertanya pada sekretarisnya yang berkata, mungkin sedang bicara dengan kekasihnya. Jawaban itu menimbulkan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, pemuda itu dipanggil ke ruang pimpinan. Ia panik karena teringat malam sebelumnya, ia sempat mabuk di pesta perusahaan. Saat menunggu kendaraan umum, wanita itu lewat dan menawarkan tumpangan. Dalam perjalanan, alkohol membuatnya lebih berani bercanda. Sebelum turun, ia menyerahkan sepotong camilan padanya. Wanita itu tersenyum, dan sejak malam itu, pandangannya terhadapnya berubah. Beberapa bulan sebelumnya, takdir pernah mempertemukan mereka di tepi laut di negeri asing. Wanita itu yang baru bercerai dan terpuruk, duduk sendiri di bawah senja. Ia tanpa sadar bersandar di bahu pria itu dan tertidur. Saat terbangun, pria itu memberinya sepasang earphone sambil berkata, "Senja di sini paling indah dengan musik ini." Mereka menikmati sore bersama dalam diam, hangat dan tenang. Keesokan harinya mereka berjanji bertemu lagi. Namun wanita itu terhalang urusan bisnis. Dan ketika datang, pria itu sudah pergi. Kini, mereka kembali bertemu dalam keadaan yang berbeda. Sebagai atasan dan bawahan, wanita itu masih menyimpan rasa padanya, berusaha mendekatinya dengan cara halus. "Kalau kau menemaniku makan akhir pekan ini, anggap saja kejadian kemarin selesai," ujarnya. Mereka pun makan bersama. Pemuda itu dengan gaya konyolnya membuatnya tertawa lagi untuk pertama kali setelah sekian lama. Namun keesokan harinya, foto kebersamaan mereka tersebar luas dan menimbulkan kehebohan di kantor. Tak lama kemudian, mantan mertua sang pemimpin datang. Ia membawa perjanjian lama, larangan membuat skandal, atau mempermalukan keluarga setelah perceraian. Ia menuntut agar pemuda itu dipecat demi menjaga nama baik. Yang lebih mengejutkan, semua itu ternyata bagian dari rencananya. Wanita tua itu sengaja menyebarkan foto tersebut untuk menarik perhatian putranya yang masih mencintai mantan istrinya, berharap mereka rujuk. Ia bahkan mengancam keluarga ibu wanita itu dengan kekuatan politik agar tunduk pada kehendaknya. Ibu sang wanita datang memintanya mempertimbangkan kembali pernikahan lamanya demi keselamatan keluarga. Namun kali ini, ia menolak. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tak mau lagi hidup demi ambisi siapapun." Ia tak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Namun kali ini, ia tak ingin lari karena beberapa pertemuan memang ditakdirkan untuk diperjuangkan.